Shalom Jemaat RGCC Malang. Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada warga kerajaan Allah di RGCC yang sangat antusias untuk hadir ibadah bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan mempercayakan warga kerajaan Allah yang sudah hadir baik untuk ibadah raya maupun ibadah roki atau gereja anak. Kami menghimbau agar setiap warga kerajaan dapat datang 30 menit sebelum ibadah dimulai. Dengan kedatangan lebih awal, Anda dapat memilih tempat duduk dengan lebih nyaman dan turut mendukung kelancaran jalannya ibadah. Dengan penuh sukacita dan hormat, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kembali duduk di tempat yang telah disediakan, karena ibadah RGCC akan segera dimulai. Pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati, pikiran, dan diri kita untuk benar-benar fokus dalam beribadah kepada Tuhan. Karena kita beribadah bukan untuk terlihat baik dan menyogok Tuhan, tetapi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian kekal. Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan betapa besar kebaikan dan kemurahan-Nya yang telah Dia limpahkan atas setiap kita sepanjang hidup kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bisa lambaikan tangannya, haleluya. Meskipun di luar udaranya dan cuacanya sepertinya lebih mendukung untuk tetap ada di kasur ya. Tapi kita mau sama-sama sepakat di tempat ini, bahwa kita ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan. Boleh toleh kanan kirinya, kasihkan salam damai sejahtera buat kita semua. Sukacita Tuhan ada di antara kita semua. Kita memasuki minggu Advent, minggu di mana masa kita menunggu untuk kita memperingati hari yang ditunggu-tunggu oleh kita umat Kristen, yaitu Natal. Ya, tapi mari kita merenung. Saya akan ceritakan ya, beberapa waktu yang lalu saya merenungkan bahwa sudah berapa kali kita ini melewati Natal. Dan apa sebenarnya yang kita renungkan setiap kali kita memperingati Natal ini atau merayakan Natal. Kita selalu fokus pada, wah pasti ada pesta, pasti ada perayaan, ada pohon Natal, kemudian ada kado, terus kemudian ya salju mungkin gitu ya. Tapi kita seringkali terlewat bahwa aktor utama pada Natal ini yang terbesar adalah Yesus Kristus. Bukankah tapi ada kan kita merayakan Yesus Kristus, kelahiran Yesus. Ya tapi berhenti sampai pada kelahiran. Oh oke, pengertian kita bahwa oh Tuhan Yesus lahir, terima kasih Tuhan Kau lahir buat kami. Ayo kita bersukacita, yes kita bersukacita. Kemudian kita kembali fokus lagi pada pesta dan perayaan dan segala macam gemerlapnya perayaan itu. Sampai pada satu ketika saya merenungkan bahwa saya tanya pada murid-murid saya, apa yang membuat kamu suka ketika kamu merayakan Natal? Yang ada di depan, kalau Natal saya dapat kado. Yeah. Oke. Kamu tahu nggak Natal itu apa? Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Oh oke. Kamu bersuka cita? Ya saya bersuka cita. Lebih suka mana kamu? Yesus lahir atau Santa Claus kasih kamu kado? Ya Santa Claus. Tanpa sadar kita sudah bias dan kita digeser oleh, saya enggak tahu apakah ini termasuk Injil yang lain ya. Tapi mari kita sama-sama merenungkan bahwa di luar sana kelahiran Yesus hanya dirayakan, sukacita, kemudian selesai. Bahkan sukacitanya bukan karena benar-benar Yesus lahir, tapi karena hal lain. Anak-anak kecil sekarang lebih fokus pada Santa Claus, Santa Claus. Apakah atribut yang dipakai sekarang Santa Claus? Natal identik dengan Santa Claus, topi Santa. Mari kita sama-sama merenungkan saat ini bahwa Injil memberikan gambaran yang jelas. Kita bersyukur bahwa karya Tuhan tidak hanya pada waktu Natal. Karya Tuhan tidak hanya pada waktu Dia disalib, tapi mulai dari kelahiran ini sampai Dia mati, sampai Dia bangkit. Itulah karya Allah bagi kita. Bukankah kita seharusnya bersukacita karena itu semua? Lebih dari segala hal, sukacita perayaan. Lebih dari sekedar kado yang kita terima waktu Natal. Lebih karena saudara-saudara kita, keluarga kita berkumpul pada waktu Natal. Lagu ini memberikan pengertian, mengingatkan setiap kita bahwa segala hal yang kita udah lakukan selama ini, Natal yang kita udah lewati selama ini, gak ada artinya tanpa Yesus itu sendiri lahir dalam hati kita, masuk dalam hati kita. Mari kita membawa hati kita saat ini bersepakat. Demikian juga ketika kami datang di tempat ini, kami punya satu pengertian yang benar. Kalibrasi hati kami terus Tuhan Yesus. Bahwa kami datang bukan untuk kami bertransaksi kepadamu Tuhan. Tapi karena untuk kami mengucap syukur, kami merespon Tuhan.
bahwa karyamu yang dahsyat itu, yang sebentar lagi kami akan peringati Tuhan, kelahiranmu, firman yang menjadi manusia itu Tuhan, yang kemudian menebus kami semua. Seharusnya itulah yang menjadi alasan kami satu-satunya untuk kami datang ke tempat ini, untuk kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan, untuk kami menaikkan ucapan syukur kami lebih dari sekedar jawaban doa kami atas segala keinginan kami Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Thank you Lord. Biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Layakan setiap kami seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita berdoa, kita merenungkan keindahan firman. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara sudah ku bernyanyi,
kemuliaan di tempat maha tinggi. Tuhan tetapkan di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu, Tuhan. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Biarlah kami merenungkan keajaiban perbuatan-Mu, tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. One more time say, indahnya Natal ini, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku sebab bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Sungguh karya-Mu Tuhan yang akan kami renungkan, yang akan kami ingat dan renungkan selalu ya Tuhan. Kelahiran, kematian-Mu Tuhan, dan kebangkitan-Mu bagi kami semua. Satu karya yang dahsyat bagi kami semua. Karena itu yang mengkalibrasi hati kami Tuhan, yang mengubahkan hati kami dan kehidupan kami Tuhan. Ketika kami menyembah Tuhan, ketika kami beribadah Tuhan,
Dan apapun yang kami lakukan Tuhan sepanjang kehidupan kami, biarlah Yesus saja yang menjadi utama. Yesus saja yang menjadi pusat. Seperti firman-Mu berkata Tuhan, bahwa Engkau hadir bukan untuk dilayani, Engkau hadir untuk melayani, bahwa bahkan Engkau memberikan nyawanya untuk menjadi tebusan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Love incarnate, love divine, stars and angels give the sign. Bow to babe on bended knee, the Savior of humanity. Of the Master child is born, He shall reign forevermore. Noel, Noel, come and see what God has done. Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, Son of God and Son of Man, there before the world began. Born to suffer, born to save, born to suffer, born to save, born to rise from the grave. Christ the everlasting Lord, amen. He shall reign forevermore. Noel, Noel,
Noel, Noel, the story of amazing love, the light of the world, given for us. Noel, come on. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Sebab namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Hey, Noel. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang menyertai kami Tuhan. Engkau lahir dalam kehidupan kami dan hati kami. Mengubahkan, menebus setiap kami. Mari semua yang siap memuji Tuhan lebih lagi katakan amin. Siap memuji Tuhan lebih lagi? Amen. Siapa sukacita kita saat ini? Yesus Kristus Tuhan. Boleh tepuk tangannya lebih kencang lagi nih. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersamamu, Dialah yang berkehendak, itu kehendak-Ku. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Oh, kasih-Nya yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Allah sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, oh, ikut kehendak-Mu. Ku berjalan, tinggalkan masa lalu. Oh, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, bawa sukacitaku bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku, aman di dalam-Mu, menara perlindunganku, menari bagimu, Yesus Kau sukacitaku, mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Sebentar. Benar, Yesus sukacita kita. Kita mau menari buat Tuhan lebih lagi. Boleh angkat tangan. Yeay. Sekali lagi ya.
bagimu, Yesus kau sukacitaku. Sekali lagi saya mau dengar Bapak Ibu, berduka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, ada perlindunganku. Berlari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu selamanya, janji-Mu yang sempurna. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Berlari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku, aman di dalammu, menara perlindunganku. Berlari bagimu, Yesus kau sukacitaku, mulialah namamu. Kaulah sukacitaku, mulialah namamu, oh Yesusku. Adik-adik Rocky, saya undang maju ke depan semuanya. Adik-adik Rocky, yang merasa masih Rocky juga boleh. Oh iya. Mari kita berdoa buat anak-anak Rocky. Kami bersyukur Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa. Mulai sejak awal, anak-anak Rocky ada di dalam rencana-Mu yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih sampai detik ini, Engkau tidak pernah meninggalkan setiap mereka. Engkau Allah yang terus merancangkan bahwa mereka adalah menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang terus Kau kasihi, yang telah Kau tebus, yang telah Kau selamatkan. Dan kami percaya Tuhan, karya penebusan-Mu menjadi hadiah terbesar dalam hidup mereka. Tuhan, kami berdoa saat mereka ibadah Rocky, mereka mungkin mengalami sukacita, mereka tertawa, mereka memuji Tuhan, mereka mendengarkan firman. Tapi kami percaya Roh Kudus, mereka boleh menemukan pribadi-Mu Yesus. Kami berdoa Tuhan, hati mereka terus diubahkan oleh Engkau. Mulai sejak kecil mereka boleh mengenal siapa Yesus yang mereka sembah. Mereka boleh mengerti bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang sangat mengasihi mereka melebihi apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Kami percaya sukacita Natal boleh mereka rasakan karena mereka tahu Yesus lahir untuk menebus hidup mereka. Terima kasih Tuhan.
Kami berdoa buat Kak Angel yang akan mengajar mereka. Kami percaya hikmat dan tuntunan Roh Kudus memimpin Kak Angel. Kami percaya Tuhan, anak-anak Rocky ini boleh makin hari makin bertumbuh. Mereka boleh melihat Kristus sungguh menjadi yang terindah dalam hidup mereka. Kami boleh melihat mereka bertumbuh semakin berpusat hanya kepada Kristus. Karena itulah mereka Engkau ciptakan Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Segala berkat terbaik dari Bapa, Putra dan Roh Kudus tercurah atas anak-anak Rocky. Haleluya, amin. Shalom warga kerajaan, sudah saatnya kita memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke nomor rekening gereja maupun melalui scan QR di aplikasi yang telah tersedia. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan secara cash, dapat mengambil amplop persembahan yang tersedia di meja asar. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, namun karena kita sudah diberkati. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita berdoa. Kami boleh bersyukur Tuhan karena kasih karunia dan damai sejahtera-Mu kami ada di sini. Terima kasih Bapa karena kami hari ini bisa diberikan kembali untuk memberikan persembahan. Kami tahu persembahan yang kami berikan ini bukanlah bentuk dari validasi diri, namun sebagai bentuk kami ucapan syukur kepada Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal bagi kami. Terima kasih Bapa, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom warga kerajaan, pada Minggu Advent yang ketiga ini tentu saja salah satu peran terpenting yang saya bisa katakan adalah Joseph and Mary. Kita tahu bagaimana Joseph adalah keturunan langsung daripada the ruling class daripada dinasti David. Tetapi ada satu masalah, yaitu ada sebuah kutuk yang atas Raja Yekonia. Kita membaca dalam Yeremia pasal 22 ayat ke-30, Tuhan menjatuhkan kutuk. Hati-hati dengan penyembahan berhala, hati-hati kalau hati kita menjauh daripada Tuhan. Catatlah orang ini, Konia ini, as a broken vessel. Pertama-tama childless, tidak punya anak. Dia punya anak tapi tidak bisa jadi dewasa. Kedua, seorang yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, dan satu lagi, tidak satu pun keturunannya akan duduk di atas tahta di dalam kerajaan. Tetapi Tuhan dalam kesetiaannya, khususnya bicara tentang Joseph hari ini, yaitu saudaraku, dia mengambil satu jalan yang sangat luar biasa, yaitu melalui Mary. Mary adalah keturunan David, tapi bukan dari the ruling class. Jadi dia berketurunan daripada putra David yang namanya Nathan. Kalau tadi yang dari Solomon. Tetapi tanpa satu usaha manusia, tanpa satu benih manusia pun, maka saudaraku, lahirlah yang ditunggu-tunggu, the Messiah, yaitu keturunan David melalui, kalau secara jelas dia disebut Yeshua ben Yosef. Tetapi tidak ada satu benih Yosef ada di sana. Bukan luar biasa Tuhan kita itu? Dan apa yang terjadi? Maka saudaraku, kita tahu bahkan tidak pernah ada sampai keturunan daripada Yesus muncul, tidak ada keturunan Yekonia yang menjadi raja. Pernah ada, yaitu jadi bupati, tetapi daripada kerajaan Persia, yaitu Zerubabel. Kita lihat di sini mereka masih percaya pada kedaulatan Tuhan. Zerubabel artinya the seed of Babel. Sekalipun ada di dalam pembuangan, sekalipun dalam keadaan yang buruk, tetap ada the seed yang Tuhan janjikan. Dan memang luar biasa sekali tentang Mary, tidak usah dikatakan lagi. Malaikat datang pada dia dan berkata, Hail. Hail itu Khairo, itu perkataan untuk raja-raja. Mary diingatkan, dia royalty, dia adalah seorang bangsawan. Meskipun dia seorang gadis sederhana, seorang petani dari Nazaret, tetapi Tuhan tidak pernah lupa janjinya.
Kalau matahari tidak bersinar, bulan tidak lagi memberikan terang, dan bintang-bintang tidak percaya, barulah aku membatalkan perjanjianku, yaitu dengan keluarga David. Mary diberitahu yang akan lahir ini kudus. Dia adalah the Son of God, putra Allah, dan yang akan duduk di dalam kerajaan David, nenek moyangnya. Dan luar biasa sekali, Mary menjawab dengan sangat luar biasa. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Ketika kita menerima firman Tuhan, berikan satu respons, amin. Aku percaya, terjadilah padaku, baru akan terjadi. Tetapi saudara ingat ketika bimbang, maka Sakaria sempat bisu berapa lama? Berapa lama? 9 bulan, 10 hari. Sampai Yohanes Pembaptis lahir. Tapi dalam kemurahan Tuhan, dia diangkat menjadi nabi, bukan? Karena itu kalau ada janji Tuhan, katakan haleluya, amin. Yesus adalah penggenapan semua janji Allah. God bless you. Amin. Terima kasih Tuhan. Karena Yesus Kristuslah penggenapan janji Allah. Dan melalui Yesus Kristuslah bukti kasih-Mu Tuhan dinyatakan. Sebab karena begitu besar kasih Allah atas dunia ini, maka dikaruniakanlah anaknya Tuhan untuk menebus, supaya mereka yang percaya padanya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kelahiran-Mu Tuhan belum berarti apa-apa bagi kami tanpa kematian dan kebangkitan-Mu. Kami bersyukur itu semua karena kami mengerti. Kami mengerti karya-Mu Tuhan.
bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih dan keselamatan. Terima kasih Tuhan. Aku, kau jadikan aku yang paling berharga dan paling mulia. Berilah ku hidup biar untuk kemuliaan nama-Mu selamanya. Kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima anugerah kasih dan keselamatan. Tiada kata yang dapat ungkapkan betapa ku bersyukur Tuhan. Kau layak aku terima keselamatan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mengaku bahwa kita ini rentan dengan segala hal di dunia ini yang penuh dosa, dan hari ini kita datang dengan kerendahan hati kita. Kita menanggalkan setiap beban yang ada dan kita sama-sama untuk berani mengaku di hadapan Tuhan bahwa kita ini orang berdosa yang memerlukan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau sudah lahir Tuhan. Engkau lahir dalam segala keterbatasan-Mu. Engkau memberikan hidup-Mu kepada kami. Engkau yang hebat, Raja yang perkasa, pemilik surga dan bumi. Tapi Engkau rela datang kepada kami Tuhan. Engkau masuk di dalam hati kami. Engkau mengubahkan kami dari dalam. Terima kasih buat apa yang sudah Engkau kerjakan Tuhan, yang pasti tidak akan pernah dapat kami lakukan. Kami sungguh bersyukur bahwa kami orang berdosa ini oleh anugerah-Mu, oleh apa yang sudah Kau perbuat Tuhan. Baik waktu Engkau lahir, Engkau mati dan Engkau bangkit, semuanya untuk menebus kami dari dosa. Biar kiranya hari ini Tuhan, pengampunan-Mu turun atas setiap kami. Kasih-Mu itu mengalir dalam hati kami, mengubahkan hati kami, sampai ke relung dalam hati kami Tuhan, yang orang lain tidak tahu. Tapi hari ini kami datang, kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Ini kami, tolong kami orang yang berdosa ini. Tolong kami supaya kami mengerti apa yang Kau mau dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur buat pengorbanan-Mu di kayu salib buat kami. Dan kiranya hari ini apa yang kami dengar, firman yang akan kami dengar, mengubahkan hati kami, menolong kami, memberikan pengertian yang dalam kepada kami, untuk kami semakin rela merupa seperti Kristus. Terima kasih, sungguh kami bersyukur punya Tuhan yang hebat seperti Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu
Ini tinggi sekali ya. Tinggi kali ini. Oke. Saudara kelihatan saya kan? Oke, puji Tuhan. Oh, Luki baik. Jangan terlalu dalam-dalam. Sudah. Oke. Shalom, masih suasana Natal kan? Loh, kok sepi ya? Masih suasana Natal ya kan? Puji Tuhan. Siapa yang kemarin hadir di Hugos? Oh, yang tidak hadir sih? Yang tidak hadir? Oh, nggak ada ya? Hadir semua ya? Oh, ada yang tidak hadir ya? Oke. Mari kita akan mendengarkan firman Tuhan, tanggalkan semua beban, kita fokus sama firman Tuhan. Loh, belum ya? Oke, saya beri judul Christmas and the Cross. Natal tanpa salib adalah omong kosong. Iya, gitu ya. Jadi mari kita mengulang sekali lagi makna Natal buat kita di tahun 2024. Ya, berapa tahun saya mengalami Natal, perubahan Natal yang dari tahun ke tahun, dari tahun sampai tahun ini saya mengalami betapa hebatnya Tuhan dalam kehidupan saya. Dan hari ini saya mau sampaikan apa makna Natal, Christmas and the Cross. Oke. Nah, dibantu ya Reksi. Apa yang sesungguhnya kita cari dari Natal? Apa? Biasanya apa sih yang kita cari dari Natal? Biasanya apa? Oh, Natal itu adalah libur panjang, ya kan? Siapa yang sini ntar lagi libur panjang, yang sekolah, yang kerja, yang nggak kerja, ya kan? Natal adalah merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi setiap orang. Apa suasananya tadi seperti yang Luki tadi sampaikan, kalau bicara Natal itu bicaranya tentang kado Natal, ya kan? Apalagi liburan panjang, ada yang ke luar negeri, melihat salju mungkin. Nah, apalagi, pokoknya sesuatu THR, ya kan? Itu yang dinanti-nanti, ya kan? Ada apa? Pohon Natal, ada kado-kado banyak, ya kan? Ada apa lagi? Diskon. Diskon Natal itu seru ya. Kalau ini nanti pasti dikejar ini nanti di mana ya kado Natalnya. Sukacita apa yang sesungguhnya kita cari pada Natal? Biasanya liburan sih ya. Yang dinanti-nanti itu biasanya liburan ya. Sudah lama kerja, ini waktunya libur gitu kan. Atau malah ada yang Natalan ini semakin enggak ada libur karena tambah banyak jobnya. Yang bikin permen mana yang bikin permen? Tambah banyak ke jobnya ini kan ya. Sukacita Natal itu apa? Kumpul keluarga, ya kan? Kapan lagi pulang kampung kumpul sama keluarga, ya kan? Apalagi sukacita semacam apa yang kita pikirkan tentang Natal? Ya, setiap kita punya ekspektasi tentang Natal ya kan. Nah, mari kita belajar tentang apa yang Alkitab maksud tentang Natal. Oke. Kita baca sama-sama ya. Cuman ini ayatnya. 3, 2, 1. Yang keras. Kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Apakah sukacita kita karena ini? Amin. Ya kan? Memang harus kita ingatkan, bukan persoalan tentang dapat THR, tapi bagaimana ada malaikat datang ya kan kepada para gembala. Jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Sukacita karena apakah kita? Karena tahun ini akan dapat liburan panjang atau karena ada juru selamat yaitu Kristus lahir di kota Daud buat kita. Nah, kita perlu kalibrasi hati kita kan. Seringkali kita tidak memikirkan tentang ini. Siapa yang ulang tahun, siapa yang senang gitu kan ya. Mungkin yang ulang tahun Yesus, yang minta doa Tuhan, aku minta kado Natal, aku minta dapat rumah baru, pacar baru kan gitu kan. Apa sukacita kita? Atau karena apakah salah? Dapat THR masuk nggak boleh? Ya boleh loh, seneng toh. Siapa yang nggak seneng di sini yang dapat THR? Ya ada kan, pasti senang. Apa salah dapat liburan panjang, kumpul sama keluarga? Boleh, tapi kita perlu merenungkan makna Natal yang sesungguhnya itu apa?
Ngapain kita merayakannya? Ngapain kita tanggal 8 kemarin, kita hampir berapa bulan kita benar-benar panitia ngerjain ini ya kan, buka persembahan Natal dan semuanya untuk apa sih? Mempersiapkan apa kita? Apakah cuman untuk ya supaya liburan nanti kita jalan-jalan ya kan, kumpul sama teman-teman sama keluarga, ataukah cuman itu saja? Itu boleh, gak ada yang melarang ya, semua senang. Dan saya rasa Natal itu menyenangkan untuk semua orang sekalipun bukan Kristen, ya kan? Kecipratan gitu lah, senangnya itu kecipratan gitu. Dapat diskon Natal, liburan, dapat THR dan semuanya senang. Tapi mari kita belajar untuk memaknainya tentang Natal. Apakah Natal itu membuat hatiku dan hariku bahagia? Ya kan kita nanti kan tanggal, ya ini sudah hari libur lah ya, sekolah sudah libur ya. Kalian sudah libur? Sudah libur, sudah pada libur di rumah. Natal ini untuk membuat aku menikmati liburan tanpa gangguan. Pokoknya hari Natal, Tuhan terima kasih Engkau hadir supaya aku menikmati liburan Natal kali ini dengan damai, tanpa masalah, tanpa apa lagi? Tanpa hambatan, tanpa hal-hal yang menyedihkan. Tapi apakah itu bisa terjadi? Mari kita baca. Natal bukan tentang kesenangan, melainkan perenungan. Natal itu harus banyak merenungnya daripada senang-senangnya. Tapi kita enggak kan, kita senang-senang dulu kan, baru merenung. Nah, apa yang harus kita renungkan? Firman itu telah menjadi manusia katanya, dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Sebelum Natal menjadi sebuah sukacita, Natal harus menjadi sebuah keyakinan terlebih dahulu buat kita. Apakah kita butuh juru selamat? Atau kita mau jadi juru selamat untuk diri kita sendiri? Kadang kita, Natal, senang-senangnya. Sebelum menjadi kesukaan, katanya tadi kan, ada kabar kesukaan buat seluruh dunia. Harus jadi sebuah keyakinan dulu terlebih dulu dalam hati kita. Apakah kita butuh juru selamat? Kadang sepertinya kita rajin ke gereja, tapi sebenarnya kita nggak butuh juru selamat. Kitalah juru selamat untuk diri kita sendiri. Nah, apakah yang seharusnya hari-hari ini, nanti menjelang sampai 31 ya, nanti habis ini selesai 2024. Apa yang harus kita renungkan tentang keajaiban Natal? Apa doa kita sih? Setiap kita ya pasti ada doa-doa tersendiri. Dan hari ini saya percaya waktu firman ini disampaikan kita merenung, bukan tidur. Jangan tidur, merenung ya. Bukan merem untuk tidur tapi merem untuk merenung. Yang tidur-tidur bangun-bangun. Apakah doa dan harapan kita di malam Natal dapat membuat situasi atau keadaan kita menjadi aman tanpa kekacauan? Apakah bisa? Tapi kadang itu sekalipun kita doa, Tuhan aku mau kiranya di liburan kali ini Natal, musim Natal kali ini di 2024, tolong Tuhan liburan ini terjadi, ya kan THR ku nambah, tambah banyak nanti gajiku, aku nanti naik level, naik hasil jualanku meningkat. Apakah bisa tiba-tiba terjadi kekacauan pada waktu kita berdoa? Bisa. Di luar ekspektasi ternyata terjadi bencana. Bisa? Oh Tuhan, Natal yang kelabu. Bisa jadi. Mungkin Natal kita tahun ini ada teman kita yang kehilangan papanya. Ya? Kakak Debita ada di Blitar ya, pulang ya, yang nemenin mamanya. Jadi ekspektasi Natal kumpul sama keluarga, ternyata tiba-tiba di luar dugaan. Papinya harus berpulang. Nah mungkin Natal kali ini nggak tahu ada saudara yang mengalami kesedihan. Natal bukan jadi kabar sukacita lagi tapi kabar duka yang menyedihkan ya kan. Mungkin Natal saudara menghadapi Natal kali ini pun aku tetap tanpa pasangan. Ya kan? Ya, yes. Katakan ya aja lah, amin lah aja lah ya nggak apa-apa ya. Tanpa pasangan pun saudara berharga di mata Tuhan kan. Mungkin Natal kali ini saudara mengingat orang yang Anda kasih sudah pergi, ya kan? Mengingat, ya kan? Hatinya lara. Tuh Tuhan,
Natal kali ini pun aku ndak ada sama suamiku, sama istriku, atau ada anakku yang sudah pergi duluan. Terus saudara duduk di meja makan, saudara nangis. Ya kan? Hampa sendiri. Mungkin orang tuanya ada yang bercerai. Saudara capek dengan pertengkaran di rumah. Duh, sampai Natal 2024 orang tua aku tetap aja bertengkar setiap kali aku ada di rumah. Sunyi sendiri, merasa tidak ada artinya ada di Natal kali ini. Anda marah, Anda berteriak, di manakah engkau Tuhan? Katanya engkau hadir. Ya kan? Ada. Jadi jangan berpikir bahwa setiap orang memikirkan Natal itu sukacita. Nah, apa makna Natal yang sesungguhnya? Natal bicara tentang salib. Kematian Kristus adalah tujuan utama Natal. Bukan kado, tapi kematian Kristus adalah tujuan utama Natal. Tanpa salib, Natal hanya sekedar rutinitas tahunan yang menyenangkan untuk ditunggu. Siapa yang enggak senang Natal? Saya senang Natal. Tanpa salib, Natal hanyalah impian yang kosong, harapan yang palsu, perayaan yang palsu. Jadi untuk apa Yesus lahir? Nah kita mau ngomong, mengapa Yesus harus berinkarnasi menjadi manusia? Dan kita sebut sebagai Natal. Untuk apa sih Yesus lahir? Yesus lahir untuk mati. Yesus lahir untuk mati. Untuk apa? Untuk menebus banyak hal dalam hidup kita. Misalkan pernikahan yang retak, anak-anak yang memberontak, apalagi dosa-dosa yang tersembunyi, yang rahasia, yang orang lain tidak tahu. Yesus datang untuk itu. Oke, saudara terlihat baik-baik aja di sini, tapi banyak borok-borok di dalam diri kita. Untuk itulah Yesus datang hari ini, menebus kita. Lahirnya aja bukan di rumah sakit yang mewah, di Palungan. Palungan tempat makannya hewan. Ya kan? Itu kasar sekali. Punggungnya harus merasakan tuh, dipakein kain lampin ya. Sama setelah itu dia pun mati dan dia harus dikubur di dalam gua dan dia bangkit untuk menebus apa? Kekacauan hubungan kita mungkin. Hubungan dengan keluarga, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak-anak. Sistem kita yang rusak, tubuh kita yang sakit, yang penyakitan, ya, yang sinus, kanker, itu Yesus sudah tebus loh. Tapi kenapa aku masih sakit? Yesus sudah selesaikan di kayu salib. Tapi kita tidak bisa lari dari keadaan bumi yang sudah jatuh dalam dosa. Setuju ya? Bumi ini sudah jatuh dalam dosa. Dan kita tuh kecipratan dosa, saling menciprat dosanya orang lain. Dan ia dilahirkan untuk menyelamatkan orang yang berdosa, bahkan orang yang merasa dirinya paling buruk, paling berdosa. Yesus lahir untuk itu. Menebus situasi kita yang sulit. Situasiku tidak ada orang lain yang tahu ini. Sulit sekali. Menyedihkan dan mustahil. Yesus lahir untuk itu. Bukan untuk kita mendapatkan kado di bawah pohon Natal, biasanya gitu kan? Terus ada apa? Sinterklas atau apa namanya? Sinterklas, bener? Atau Santa Claus? Terbang gitu ya? Tidak tahu tuh ya. Hollywood itu bikin kayak gitu tuh beda jauh sama Alkitab. Dia bisa ada kereta terbang gitu kan. Terus masuk ke cerobong. Ngasihin kita kado. Loh, Yesus enggak gitu cara mainnya, ngasih kita kadonya. Itu Hollywood sudah bikin anak-anak katanya melenceng sekali arti Natal. Ya kita buka pohon Natal bagus, siapa yang enggak suka pohon Natal yang gelap-gelip kan? Siapa yang di rumahnya yang sudah pasang pohon Natal? Seru sekali kan suasananya. Tapi bukan untuk itu bukan tujuan Natal. Yesus datang untuk kita, umatnya yang berjalan. Kita ini membabi buta, bukan babi kecap ya, membabi buta. Kalau babi kecap Alek lah suka ya. Tapi Tuhan ini tahu kenapa dia harus lahir. Karena kita umat yang sangat membabi buta ini ya, kemana lari ke sana kemari nggak tahu tujuan, tanpa harapan. Kita butuh terang yang ajaib itu, amin. Cuman satu-satunya itu, harapan kita yang tidak terpenuhi, emosional kita yang rusak, yang gak sehat, apalagi kemalasan kita untuk mendisiplin rohani kita sendiri,
Itu masalah loh. Dan untuk itu semuanya, itu kan pengingat buat kita. Bahwa kita ini memang butuh juru selamat, benar nggak? Sekalipun kita sudah pelayanan bolak-balik, nyanyi di sini, jadi WL bertahun-tahun, jadi pembicara bertahun-tahun. Kita ini manusia berdosa yang membutuhkan salib. Karena itu harus ada Natal. Amin. Harus ada palungan terlebih dulu. Natal tuh bicaranya tentang palungan, tentang salib, bukan tentang diskotik, nyari Natal. Biasanya orang-orang Natal malah melakukan hal-hal yang enggak karu-karuan. Ya kan? Jadi Natal mengingatkan kita bahwa kita ini butuh Kristus. Amin? Katakan amin. Amin. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri lewat perbuatan baik kita. Karena kita ini membabi buta, enggak tahu, enggak jelas. Kita mau menolong orang lain dong, kita sendiri juga berdosa. Kita perlu Tuhan. Kita enggak bisa memberikan menyelesaikan persyaratan hukum Taurat. Tapi hanya Yesus yang bisa melakukannya. Amin. Amin. Nah, seserius apa kita memandang dosa? Seserius apa manusia memandang dosa? Kalau saudara tahu tentang ini, kita akan sangat memaknai Natal dengan cara yang sangat berbeda. Seserius apa kita memandang dosa? Orang-orang merayakan Natal tanpa rasa kagum dan hormat kepada Tuhan yang sudah berinkarnasi. Dia itu enggak, coba pikirkan, secara logika seorang raja, pemilik surga dan bumi, menginkarnasikan dirinya jadi manusia yang lemah, gak cocok kan sebenarnya. Gak ada itu, secara logika gak bisa, tapi Yesus melakukannya untuk kita. Nah, banyak sekali orang merayakan Natal dengan pesta, ya kan, foya-foya, open house gitu kan, sampai capek masak berkali-kali, kelelahan, menikmati bahkan menikmati perbuatan dosa di hari Natal. Gitu, oke? Dan dosa dianggap hal yang tidak terlalu mengganggu. Dosa itu seperti apa sih? Banyak pengkhotbah menyampaikan tentang Natal ini, kita butuh juru selamat seperti itu. Tapi tanpa menyampaikan bahwa dosa itu sangat menjijikkan. Dosa itu apa sih? Rupa-rupa dosa kadang seringkali cuma disampaikan seperti ini. Oh, dosa itu lupa menjemput istri waktu belanja di mall, lupa. Sampai mallnya tutup, istrinya hilang gitu ya. Aduh, berdosa aku ya, lupa jemput istriku. Waduh. Apalagi, oh berbohong sama dosen, itu dosa. Jadi pengkhotbah cuma menyampaikan tentang itu. Oh gosipin mantan, mantanku itu. Nyinyir tentang mantan, itu dosa. Apalagi main game seharian sampai lupa tidur, lupa makan, ya kan? Baca WA tapi tidak dibales, itu dosa. Seperti itu, ya kan? Perbuatan-perbuatan yang melanggar moral. Pikirannya cuma, oh dosa itu seperti itu. Padahal dosa itu adalah, apakah dosa itu? Sesuatu yang melanggar kekudusan Allah. Mengerikan, dalam Alkitab dosa tentu saja merupakan hal yang buruk, menakutkan dan berbahaya. Sampai apa? Sampai anak manusia, anak Allah harus turun ke dunia. Itu berarti dosa sangat mengerikan. Kalau saya enggak kasih ayatnya, ada ayatnya yang saya baca Markus 7, saudara dengar ya. Markus 7, 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, kedengkian, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal yang jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Apa kita bisa menolong diri kita sendiri? Wong di dalam diri kita ini bobrok sekali. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Mengapa dosa itu mengkhawatirkan? Mari. Dosa mengapa harus sangat mengkhawatirkan? Karena dosa itu bukan sekedar hal yang buruk. Dosa itu adalah tindakan melawan Allah yang berdaulat. Dosa itu ditunjukkan kepada Allah yang kudus. Jadi dosa itu sangat-sangat mengerikan. Dan kita harus mengkalibrasi hati kita bahwa kalau kita dikatakan saya manusia yang berdosa,
Itu bukan sekedar karena kita lupa tadi jemput istri kita, berbohong sama suami, ngutil uang belanja, apalagi ngutil uangnya mama, ya kan? Apalagi banyak, bukan itu. Dosa itu melawan Allah yang berdaulat. Nah, ketika saya melihat dosa saya sebagai sesuatu yang sangat menyinggung Tuhan, sebuah kejijikan, bukan sebagai kesalahan kecil atau kelemahan atau masalah kepribadian, ya kan? Oh, memang saya ini orang berdosa, saya itu bermasalah sama kepribadian saya. Kalau cuma sekedar itu dosa, maka ya udah, Natal itu benar-benar menjadi kabar sukacita, bukan hanya perayaan biasa. Kalau kita sadar tentang hal ini. Jadi kalau kita melihat diri kita, perenungan, Natal adalah perenungan, saya sudah menyinggung Tuhan yang kudus. Saya sudah melanggar Allah yang berdaulat. Nah, kita perlu keberanian. Mari kita mengkalibrasi hati kita hari ini. Seberapa kita yang ada hari ini. Kita perlu keberanian untuk menghadapi kegelapan di dalam hati kita dengan serius. Mungkin orang lain enggak tahu loh. Kegelapan di dalam diri kita yang paling dalam. Bagaimana kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang melawan Tuhan, yang menjijikkan Tuhan. Nah, kita perlu keberanian. Mari kita hari ini menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan berjanji kalau kita datang, Dia menerimanya. Amin. Amin. Nah, problem hati kita ini apa sih? Kita memiliki apa ini? Salah ya ini? Kita memiliki begitu banyak alasan untuk membenarkan dosa yang menyenangkan hati kita. Kita terlalu banyak loh punya alasan, oh enggak apa-apa, kan cuma main game, oh enggak apa-apa, kan cuma nonton video-video gini aja, gak ada yang tahu dan tidak merugikan orang lain. Habis itu saya bertobat lagi. Nah, kita memiliki begitu banyak alasan untuk kita terus saja berbuat dosa, melakukan hal dosa yang menyenangkan hati kita. Aduh Tuhan, Engkau lahir, terima kasih, tapi janganlah, biarkanlah aku menikmati ini terlebih dulu. Enggak tahu, setiap kita punya masalah di hati kita masing-masing. Terus problem kita yang kedua adalah kita ahli menunjuk dosa orang lain, tapi tidak dengan dosa kita sendiri. Itu masalah kita itu kayak gitu. Kita ini merasa diri kita paling benar, ya kan? Merasa paling benar banget kita. Terus orang lain tuh kita tunjuk, itu loh, datang terlambat, ngomong tok. Tapi kita nggak pernah sadar, diri saya juga sama orang berdosa. Kita ahli menunjuk dosa orang lain. Itu loh, kalau ngomong ya mulutnya nyinyir sekali. Kayak Mak Lampir dia itu. Saya nggak tahu yang Mak Lampir ya, tahun berapa ini? Yang tua-tua tahu lah ya Mak Lampir. Ya, kita ahli menunjuk dosa orang lain, tapi kita nggak mau menunjuk dosa kita sendiri. Dosa kita diem, ya kan? Kalau ada dosa orang lain, kita tertawa, iya memang itu. Kita menganggap orang lain itu memang lebih bermasalah daripada hati kita sendiri. Benar enggak? Wah, dia mah dari dulu dikasih tahu yang nggak pernah berubah. Terus ada yang, alah dia nggak bisa jaga dirinya sendiri. Selalu gitu. Padahal sama. Tidak ada dosa yang lebih besar, dosa yang lebih kecil gitu kan, kita tahu. Tapi kadang kita lupa bahwa kadang kita memperlakukan diri kita sama orang lain seperti itu. Orang kok enggak mau males. Kita menilai orang lain tuh, mau males, gak iso turut tok. Sering gitu. Terus kita enggak pernah tahu, oh saya juga suka menghakimi orang, suka ngomongin orang, sama. Oh orang itu lihat, sampai sekarang masih aja ngerokok, dasar. Terus dirinya sendiri main game sampai malam. Melekan sampai jam 2, jam 3. Sama enggak? Sama masalahnya. Kita ini sama. Oh, enggak pernah baca Alkitab. Nah, sombong kali kita. Enggak pernah baca Alkitab. Kamu ingat enggak ayatnya? Di mana Yesus lahir, ayatnya di mana? Karena kita nempelin ayat kursi, ayat-ayat ditempel di sini.
ditempel sana sini. Hah? Kita pikir, kita akan menjadi orang yang sangat hafal ayat. Dan kita menghina orang yang tidak pernah baca. Padahal kita sama. Itu masalah kita. Kita lebih mudah menunjuk dosa orang lain. Mari sadarlah, kita ini sama-sama berdosanya. Marilah sadar, kita lebih berbahaya dan lebih jahat dari yang bisa kita bayangkan. Mari, hari ini, Natal kali ini, yang kemarin mungkin dihukus ya. Kita mari merenung. Mungkin yang kemarin perenungannya masih belum dapat, mari kita renungkan lagi. Ngapain sih Yesus harus datang? Ngapain sih harus ada Natal, Noel itu? Noel, Toel, Noel kan? Apa? Untuk apa? Tujuannya untuk apa? Untuk membuat kita sadar. Kita ini berbahaya dan jahat lebih dari yang kita bisa bayangkan. Sekalipun kita tiap minggu datang ibadah, doa puasa, doa apa lagi? Doa puasa Esther, doa puasa Daniel, ya kan? Doa puasa apa lagi? Herodes. Oke, kita membutuhkan Kristus lebih dari yang kita pikirkan. Jangan cuma sekedar datang ibadah, tapi nggak ngerti maknanya Natal. Ngapain sih harus ada Yesus yang lahir ke dunia ini? Karena kita ini makhluk yang paling mengerikan, ya, yang membutuhkan Kristus lebih dari yang bisa kita bayangkan. Kabar baiknya, benar hukum Taurat. Kita baca aja ya. 3, 2, 1. Benar. Ayo. Tidak mampu menolong kita sebab kelemahan manusiawi kita. Tetapi Allah melakukan sebaliknya. Ia mengutus anaknya sendiri ke dalam yang sama yang kita gunakan untuk berbuat dosa. Allah mengirim dia sebagai cara untuk menghilangkan dosa. Allah memakai hidup manusia untuk memberi dosa hukuman mati. Natal menjadi awal dan sebuah awal harapan yang baru buat kita. Kita ini memang nggak mampu kan memenuhi hukum Taurat. Itu sudah berkali-kali kita dengar di mimbar ini bahwa kita ini nggak bisa menggenapi hukum Taurat. Oh amin katanya Geori kan. Ia mengutus anaknya sendiri ke dalam dunia. Di dalam tubuh yang sama seperti kita. The Son of God tapi dia the Son of Man. Dia menjadi anak manusia. Ya, yang kita gunakan untuk berbuat dosa nih, tubuh yang sering kita gunakan untuk berbuat dosa, dia sang raja harus turun ke dunia, memakai tubuh yang sama, yang fana ini. Untuk apa? Untuk mengalahkan dosa. Karena kita memang nggak bisa mengalahkan dosa. Cuman Yesus yang bisa mengalahkan dosa. Amin. Jadi mari kita benar-benar merenungkannya itu bukan sekedar Yesus lahir di palungan gitu kan. Tapi apa sih maknanya apa buat kita? Kenapa dia harus menjadi yang paling miskin? Karena kita paling senang ayat itu, dia menjadi miskin supaya kita kaya. Amin gitu. Kita pikir kaya itu akeh jennya gitu. No, bukan itu pemirsa. Saudara, bukan. Bukan supaya dapat uang banyak, Yesus harus lahir di palungan supaya saudara lahir di rumah sakit yang mewah. Tidak seperti itu. Yesus datang sekalipun keadaan kita hari ini bermasalah dengan banyak hal. Orang tua kita masih bermasalah, apalagi? Yaitu ada yang kehilangan pasangannya, ada yang bermasalah dalam hubungannya dengan anak-anak, banyak hal. Apa? Yesus harus menjadi awal yang baru buat kita. Salib harus menjadi sumber kekuatan kita yang utama. Kalau Natal kita kan selalu nanti akhir tahun kan ada apa itu? Resolusi. Semakin langsing, semakin putih, kayak bihun. Semakin apa lagi? Semakin tinggi. Semakin apa lagi? Semakin kaya raya, semakin hebat, semakin cantik, semakin ganteng. Seperti itu. Tapi kita lupa, Yesus datang bukan untuk itu. Yesus datang untuk kita memenangkan permasalahan di hati kita. Hati kita ini lebih bobrok dari yang lebih kita bayangkan. Nah, kabar baiknya buat kita sekali lagi, dia adalah terang bagi kita.
ketika semua terang lainnya padam. Natal mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa mengandalkan orang lain. Amin. Kita ini sering mengandalkan orang lain, mengandalkan istri kita, mengandalkan suami kita, mengandalkan pacar kita. Tanpamu aku cuman butiran debu. Wish. Jadi butiran debu kita tanpa pasangan kita. Kita merasa seperti itu. Aku tidak bisa hidup tanpa engkau suamiku. Kalau engkau pergi, aku ikut pergi. Nah, terus anak-anak kita gimana? Biarkan saja. Aku tanpamu butiran debu. Kita lupa bahwa sekalipun terang yang lain itu padam, ada satu terang yang tidak akan pernah padam di hati kita. Siapa? Yesus. Sang terang itu, dia harus datang memang. Supaya pada waktu kita ciut menghadapi persoalan hidup kita, kita lihat, masih ada terang. Terangnya siapa? Terangnya Yesus. Waktu kita menghadapi kedukaan, orang tua kita meninggal, anak-anak kita punya sakit, kita bermasalah dengan penyakit kita. Aduh Tuhan, aku tidak sembuh-sembuh. Aku masih melawan kanker ini sampai hari ini. Tapi ada terang yang tidak bisa dikalahkan oleh penyakit. Tidak bisa dikalahkan oleh pertikaian. Tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Yaitu terangnya Yesus. Amin. Nah, itu harus jadi kekuatan buat kita di hari Natal ini. Apa yang tidak bisa Yesus kerjakan? Tidak ada. Semuanya dia selesaikan. It is finished. Selesai. It's done. Selesai. Apa yang tidak bisa kamu kerjakan, sudah aku kerjakan. Dan itu membuat kita merasa bahwa memang aku butuh Kristus. Kita nggak jadi sombong karena perbuatan baik kita. Loh, aku wis pelayanan sampai hari ini. 30 tahun, 20 tahun aku melayani Tuhan. Apa Tuhan? Sampai Natal hari ini, janjimu tidak pernah tergenapi. Yesus lahir, itu kegenapan, amin. Itu janji. Jangan salah fokus. Mana Tuhan yang kau janjikan? Mana pasanganku? Mana? Di mana? Nyanyi terus sedih, air mata mengalir. No, Natal ini harus menjadi sukacita. Sukacitanya kan apa? Nah, kita refleksi hati kita, amin. Refleksi hati, apakah diri kita bersedia mengakui saya seringkali gagal secara moral? Mari kita sama-sama bertobat hari ini, termasuk saya. Saya juga sering tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Siapa yang di sini dengan segenap hati mengasihi Tuhan? Pernah gagal enggak mengasihi Tuhan? Sering. Kita lebih suka nonton drakor daripada merenungkan firman. Kita lebih suka pesta-pesta, ibadah ditinggalkan. Banyak. Kita sama. Saya juga sering tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan kekuatan dan pikiran saya. Saya gagal berkali-kali kan. Nah itu harus bisa merefleksi hati kita sendiri. Sesungguhnya saya tidak mengasihi sesama seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Kelihatannya suka nabur, tapi hatinya hitung-hitungan. Kalau aku nabur sekian, cuanku berapa ya? Mana? Tanah subur. Seperti itu. Nah, kelihatannya mengasihi sesama, tapi mikir, orang ini layak enggak ya? Dikasih. Patut enggak orang ini kita kasih ya? Kita kan masih hitung-hitungan seperti itu kan. Makanya kita ini sebenarnya enggak bisa mengasihi manusia lain, sesama kita dengan segenap hati kita seperti diri kita sendiri. Kita pasti lebih kalau ada uang di kantong kita 100.000, terus dia bilang kasih gitu. Mikirnya tuh berjam-jam. Ini suara Roh Kudus atau suara Roh Kuda ya Tuhan. Mau tinggal 100 untuk 1 bulan mana cukup. Suruh kasih ke Felix. Gimana ini Tuhan? Felix kan enggak butuh apa-apa. Aku lebih butuh Tuhan. Sering seperti itu kan. Kita masih mikir gitu. Tuhan kalau aku kasih aku makan apa? Tuhan kalau aku kasih skincareku habis Tuhan. Skincare lebih penting daripada orang. Iya enggak? Iyalah ngaku lah. Orang lain skincareku habis. Oh lipstick habis lipstick. Mau ngasih orang ya 50-50 lah Tuhan.
50.000. Nah, kita sering gagal mengasihi sesama kita. Kita harus mengakui itu. Oleh karena itu saya bersalah dan saya butuh pengampunan. Amin. Kita butuh pengampunan setiap hari. Saya ingat katanya Frankie, saya baru tahu ternyata pertobatan itu setiap hari. Ya, pertobatan itu setiap hari. Bukan cuma waktu kita terima Yesus terus bertobat. Tuhan, aku orang berdosa, aku minta ampun, aku menerima Engkau sebagai Tuhan. Setelah itu kita gak pernah bertobat karena kita berpikir bahwa kita jadi orang benar. Terus kita tambah-tambahkan dengan perbuatan baik kita. No, diperlukan keberanian yang sangat besar untuk mengakui hal ini dalam diri kita. Apalagi kita yang sudah memimpin, ya, kita perlu keberanian loh untuk mengakui. Karena itu berarti menanggalkan citra diri kita yang lama dan mendapatkan citra diri yang baru melalui Yesus Kristus. Namun itulah dasar bagi semua hal lain yang dapat Yesus bawa ke dalam hidup kita. Kalau kita enggak memulainya dari hati kita, itu Tuhan kayak enggak mau memberikan hal-hal yang lain, damai, sejahtera, sukacita, itu enggak ada dasarnya, paham enggak? Kita akan bisa mengalami sukacita walaupun keadaan kita berat. Itu karena kita mengakui bahwa saya membutuhkan Kristus lebih dari sebelumnya. Saya harus bertobat dari pikiran saya yang jahat, menilai orang lain. Apalagi saya merasa saya lebih penting daripada orang itu. Kalau tidak ada saya, gimana ini bisa jalan? Gitu. Kadang kita seperti itu. Dan waktu kita mulai melakukan hal ini, saya percaya ini dasar yang kita bangun di atasnya, maka segala hal baik penghiburan, harapan, kita bisa diproses, kita mengalami kerendahan hati, itu waktu kita memulainya dari sini, dari salib. Salib mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bukan kelegaan untuk bayar hutang sekalipun itu bisa. Kelegaan berdamai dengan musuh kita. Bukan itu. Tapi kelegaan bahwa ya aku manusia berdosa. Tapi ada Kristus yang rela turun ke dunia. Mati dan bangkit hanya untuk saya bisa menangani dosa. Yesus sudah memenangkan dosa. Dan bersama Roh Kudus kita melewati prosesnya setiap waktu. Amin. Dan saya bersyukur bahwa Natal kali ini kita bisa memandang Natal yang berbeda. Kita melihat Kristus jauh lebih indah. Kita memandang Kristus lebih banyak dari sekedar kado yang ada, dari sekedar liburan yang akan kita dapat, THR yang akan kita dapat. Apalagi pasangan baru yang Tuhan mungkin kasih, mobil baru mungkin yang Tuhan kasih, semua hal. Nah, mari kita hari ini bisa berkata, Tuhan, saya membutuhkan Engkau. Saya undang saudara bangkit berdiri. Salib adalah tujuan utama Natal, bukan kesenangan pribadi. Kita bisa melakukan ini dan itu untuk menyenangkan hati kita. Tapi Natal adalah tentang salib Kristus. Kiranya Natal hari ini mengubahkan hati kita dari dalam. Bahwa saya membutuhkan terang itu. Saya butuh terang yang sejati. Bukan terang-terang palsu yang saya kejar sampai hari ini. Terang palsu itu bisa jadi uangmu, pasanganmu, apalagi pekerjaanmu, hobimu, semua, bahkan pernikahanmu bisa jadi terang yang palsu itu. Nah, mari kita boleh melihat bahwa Tuhan, aku selama ini salah, aku mengejar terang-terang yang kecil yang palsu. Dan aku berpikir itu bisa menenangkan hatiku. Ternyata ada satu terang yang seharusnya aku lihat, aku pegang, aku percayai bahwa terang inilah yang bisa mengubahkan hatiku. Sekalipun keadaanku tetap sama, suamiku tetap seperti ini, anak-anakku tetap memberontak, tapi aku percaya bahwa terang di hatiku memberikan harapan yang baru, bahwa Kristus adalah segalanya buat aku.
Dan aku mau belajar mengasihi orang lain, sekalipun aku belum bisa mengasihi seperti diriku sendiri. Tolong aku hari lepas hari, aku bisa melakukannya, mengerjakannya, karena Kristus sudah menyelesaikannya. Silakan. Mari kita merenungkannya. Kita percaya bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Hari ini seberapapun kamu merasa kesepian, kamu merasa tidak ada apa-apanya, bahkan tahun ini aku gagal sampai akhir tahun ini aku tidak merasakan kemenangan apapun. Saudara perlu lihat terang itu. Terang itulah kemenangan kita, amin. Dia sudah mengalahkan maut. Apalagi yang kita perlu kejar? Jangan kejar yang akan kita tinggalkan. Capek. Jangan mengejar sesuatu yang akhirnya akan kita lepaskan. Kejar sesuatu yang tidak akan pernah melepaskan kita. Siapa itu? Yesus. Kristus satu-satunya. Kalau orang lain bisa melepaskan tangannya, maaf aku tidak kuat lagi nolong kamu. Tapi Kristus satu-satunya yang tidak akan pernah melepaskan tangan kita. Di kayu salib, dia dipaku, dia tidak pernah melepaskan tangan kita. Terima kasih Tuhan. Biarlah Natal itu sampai ke dalam hati kita. Kita mengingat apa yang sudah Yesus kerjakan. Tuhan tolong hari ini setiap kami, jemaat-Mu di RGCC, memaknai Natal dengan sungguh-sungguh. Bahwa Natal adalah tentang Engkau yang mati buat kami. Dan Engkau yang bangkit buat kami. Dan Engkau yang sampai hari ini berdoa buat kami. Bersama dengan Roh Kudus akan kami lakukan Tuhan. Kami mau merelakan diri kami untuk kami merupa seperti Engkau. God has done. The story of amazing love, the light of the world, given for us. Mari arahkan matamu. Ada pribadi yang sangat mengasihimu. Mari lihat, mari datang. Apa? Kita lihat siapa? Kristus. Kita lihat Kristus. Mari arahkan hati kita lihat Kristus. Apa yang sudah Dia kerjakan di kayu salib. Jangan salah, lihat Kristus. Come and see what God has done. The story of amazing love, the light of the world, given for us. Meredup dan mati, tapi terang-Mu kekal selama-lamanya. Taruh di hati kami masing-masing Tuhan. Biar hati kami memandang Kau jauh lebih banyak ketimbang gemerlap dunia yang akan padam pada akhirnya. Biarlah hati kami memandang terang-Mu yang sejati itu. Terang yang rela menanggalkan keindahannya dan turun ke bumi menjadi sama seperti kami, supaya bisa memenangkan hati kami yang berdosa ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Biarlah Natal kali ini di 2024
kami semakin mengenal Engkau lebih banyak, lebih dalam, lebih intim. Bukan sekedar mendengar dari kata orang tentang pengorbanan-Mu, tapi kami mengalaminya secara pribadi. Bahwa kalau tanpa Engkau kami ini mati. Kami penuh dosa, penuh kebobrokan. Hanya karena Engkau rela datang ke bumi ini, kami memperoleh hidup kami, Tuhan. Sehingga kami boleh berkata bahwa cerita kami bukan tentang kami lagi, tapi tentang Engkau. Itu bisa kami lakukan, Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu. Waktu kami memandang terang itu, apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib cukup buat kami. Sekalipun keadaan kami belum berubah, masalah kami terus datang silih berganti. Kami berdoa tapi jawaban doa belum datang sampai hari ini. Biarlah kami terus memandang terang yang nyata itu, terang yang menjadi kekuatan di hati kami, yang mengubah kami dari dalam. Dan kami percaya, waktu kami memandang Engkau, Tuhan, itu anugerah buat kami. Waktu kami menemukan Engkau yang sejati, itu kasih karunia buat kami. Sudah terlalu lama, Tuhan, mungkin berkali-kali, bertahun-tahun yang lalu, kami gagal melihat Engkau yang sejati. Kami buta, kami picik, kami melihat Engkau yang salah. Tapi hari ini kiranya mata kami terbuka oleh Injil yang sejati, oleh kebenaran-Mu yang sejati. Bahwa kami diterima karena Engkau sudah mati buat kami. Kami diterima oleh Bapa di surga karena kami mengalami keindahan-Mu. Injil itu yang mengubah kami. Apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib memang adalah kekuatan yang sejati buat kami. Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hati kami masih biasa-biasa saja sampai hari ini, biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati kami. Apa yang Kau kerjakan bukan main-main. Apa yang Kau kerjakan bukan asal dikerjakan, tapi Engkau mengerjakannya sampai mati. Sampai mati di kayu salib. Engkau selesaikan semuanya buat kami yang gak mungkin bisa menyelesaikannya. Kami ketakutan dengan dosa, Tuhan. Tapi puji syukur kepada Kristus yang sudah mengerjakannya, sehingga kami bebas dari kutuk dosa. Haleluya, itulah kekuatan buat kami, buat jiwa kami yang lelah. Dan terima kasih, ada banyak teman-teman kami yang akan sama-sama menuju, bersama-sama merupa seperti Engkau. Tolong Tuhan jemaat-Mu khususnya di RGCC mengalami keindahan-Mu jauh lebih banyak, lebih besar, lebih luas, lebih indah dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih, kami bersyukur buat kedatangan-Mu Tuhan di hati kami, supaya kami bisa ceritakan kepada orang lain makna Natal di hati kami yang sesungguhnya. Bukan sekedar dapat kado, dapat hal-hal yang indah di akhir tahun ini, tapi kami mendapatkan Engkau yang sejati. Kami berterima kasih, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, saya boleh panggil dia. Dia sudah di sini sih. Harusnya ada Lady ya. Tapi Lady, sorry, Mei, maaf ya. Mari, saya panggil Dian. Dian ini mau balik, saudara, kemana? Oh, ke Ambon, gak kira ke Surabaya. Balik ke Ambon, ngapain kamu balik ke Ambon? Pulang aja. Kayak gitu bisa balik sini lagi. Dipaksa ini guys, oke? Kita berdoa buat Dian yang akan balik ke Ambon. Dia sudah berapa tahun di sini? 2 tahun ya, menyelesaikan kuliahnya dengan luar biasa. S2 loh, S2 apa ini? Pendidikan teknologi pendidikan. Wih, mantap ya. Tuhan luar biasa. Jadi berkat di sana. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa buat Dian. Kita utus Dian. Dimanapun dia berada, dia mengabarkan kabar baik. Amin. Nanti di tempat dia diutus ada kabar sukacita yang disampaikan oleh Dian. Mari kita arahkan tangan kita memberkati Dian.
Kami bersyukur bahwa rencanamu selalu ya dan amin. Dan kami percaya bahwa tidak ada kata kebetulan di dalam kamusmu Tuhan. Kami percaya 2 tahun bersama-sama dengan Dian itu adalah rencanamu. Dan kalau nanti akhir bulan ini Dian harus balik ke Ambon dan akan mengerjakan panggilanmu di sana, kami percaya, kami memberkati Dian hari ini. Dian menjadi berkat di sana Tuhan. Kami mengutus dia menyampaikan kabar baik yang indah, kabar baik yang sejati. Kristus Yesus yang sudah mati, bangkit dan hidup buat kami. Dan itu disampaikan oleh Dian untuk generasinya di sana. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Dian mengalami keindahanmu terlebih dulu. Dan dia bisa menyampaikan keindahan itu kepada banyak orang. Pada generasinya, pada keluarganya, pada teman-temannya. Bahkan nanti di tempat dia bekerja. Di sana, di Ambon, di kota di mana dia dilahirkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan yang sempurna memampukan engkau berjalan dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu dan Saudara, kita memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan tanda kami percaya bahwa terang yang sejati itu sudah ada bersama dengan kami. Kami bersyukur dan hari ini kami mengangkat tangan tanda percaya bahwa berkat kasih karunia yang besar, bahwa Kristus sudah lahir, mati dan bangkit buat kami. Itu cukup buat kami untuk kami melangkah hari lepas hari, mengalahkan setiap tabiat dosa di dalam diri kami, untuk kami semakin merupa Kristus. Kami percaya itu yang akan kami terima dan kami sudah terima di dalam Kristus yang mengasihi kami. Terima kasih di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa yang berjalan bersama kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.